Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firni Mutia Safira dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A dengan NIM 100111208202501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tipoid untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Pengertian tipoid. Demam tipoid atau yang lebih sering dikenal tipes ini adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi penyakit demam tifoid atau tipes dapat menularkan bakteri melalui feses dan urin, makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan urin atau feses penderita tipes. Berikut gejala dari tipoid. Yang pertama ada demam yang meningkat setiap hari hingga mencapai 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Lalu yang kedua sakit kepala, kemudian nyeri otot, lemah dan lelah, berkeringat, batuk kering, kehilangan nafsu makan dan menurunkan berat badan, sakit perut, diare atau sembelit, lalu muncul ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda. Dan yang terakhir, perut yang membengkak. Berikutnya adalah perkembangan gejala tipoid. Pada minggu pertama, demam yang awalnya tidak tinggi kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 39-40 derajat Celcius, disertai dengan sakit kepala, lemas, dan tidak enak badan, lalu batuk kering dan mimisan. Pada minggu kedua, jika tidak segera ditangani, penderita akan memasuki stadium kedua dengan gejala demam tinggi yang masih berlanjut dan cenderung memburuk di malam hari, disertai denyut nadi yang lambat, muncul bintik-bintik yang berwarna seperti bunga mawar di daerah perut dan dada, mengigau atau delirium, lalu sakit perut, diare atau sembelit parah, tinja umumnya berwarna kehijauan, dan perut kembung akibat pembengkakan hati dan empedu. Lalu pada minggu ketiga, suhu tubuh menurun pada akhir minggu ketiga. Jika tidak ditangani, penyakit tipes bisa menyebabkan komplikasi berupa perdarahan pada usus dan pecahnya usus. Dan minggu keempat, demam tifoid ini akan secara berangsur-angsur akan turun, namun tetap perlu segera ditangani agar tidak muncul gejala-gejala lain atau menyebabkan komplikasi yang membahayakan nyawa. Pada sebagian kasus, gejala dapat kembali muncul 2 minggu setelah demam reda. Yang terakhir adalah pengobatan. Pada umumnya, dokter akan memberikan antibiotik kepada penderita demam tipoid. Namun, masih banyak cara untuk mengobati demam tipoid antara lain meminum banyak air. Minum air saat sakit tipes membantu mencegah dehidrasi yang diakibatkan oleh demam dan diare yang berkepanjangan. Jika mengalami dehidrasi parah, dokter akan memberikan cairan melalui pembuluh vena atau infus. Lalu bed rest. Supaya lekas sembuh, istirahat merupakan hal yang membantu proses pemulihan penyakit ini. Usahakan untuk tidak melakukan berbagai kegiatan berat yang menguras tenaga agar kondisi tubuh bisa segera fit dan terhindar dari komplikasi tipes. Dan yang terakhir, makan makanan yang mudah dicerna. Karena penyakit tipes ini merupakan salah satu penyakit gangguan pada usus, maka dari itu dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur dan makanan lunak lain. Dengan begitu kinerja usus menjadi lebih ringan dan makan makanan yang mudah dicerna juga membuat nutrisi di dalam makanan lebih cepat diserap oleh tubuh. Baiklah, sekian penjelasan mengenai demam tifoid dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.